Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ahmad Hambali. Oke lor, pada kontenku kali ini aku pengen ngebahas yaitu tentang ulama-ulama bangsa kita ini, yang mana dari beberapa mereka, beliau-beliau ini telah melupakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang ulama, yang mana seharusnya beliau-beliau ini sebagai pewaris Nabi yang meneruskan perjuangan Nabi untuk berdakwah di jalan Allah. Tapi untuk saat-saat ini beliau-beliau ini berdakwah bukan di jalan Allah, tapi demi kepentingan pribadi atau golongan mereka. Dan yang lebih sadis lagi, di dalam dakwahnya beliau-beliau ini lebih mementingkan kepentingan pribadi seseorang di dalam berpolitik. Seharusnya beliau-beliau ini sebagai pewaris Nabi yang meneruskan perjuangan Nabi di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi suri tauladan yang baik, baik dari akhlak, lisan, gerak, sikap, sifat, kesemuanya bisa mencontoh dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan sebagai seorang ulama, seharusnya beliau-beliau ini bisa mengayomi, membina, membimbing kepada seluruh umat, baik dari perkara-perkara agama, sosial, budaya, maupun kemasyarakatan. Dan sebagai seorang pewaris Nabi atau seorang ulama, beliau-beliau ini seharusnya bisa menjadi lentera bumi yang menerangi seluruh umat manusia di bumi dari kegelapan, sehingga hatinya akan menjadi terang dan bisa keluar dari kesesatan dan bisa melihat sebuah kebenaran. Dan sebagai seorang ulama, beliau-beliau ini adalah seorang panutan umat yang seharusnya bisa mendidik umat manusia, mengajak seluruh umat manusia untuk selalu patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mengajarkan tentang hal-hal mana yang diharamkan dan hal-hal mana yang dihalalkan.
dan bisa mengajarkan tentang antara yang hak dan yang batil. Dan sebagai seorang ulama, seharusnya beliau-beliau ini bisa membuat hati umat itu teduh, sejuk di saat menyampaikan dakwahnya. Bukan justru membuat panas. Dan seharusnya beliau-beliau ini bisa mencontoh, yaitu kepada Habib Lutfi, Habib Syekh, Kiai Anwar Syahid, Gusmus, dan Habib-habib lainnya atau kiai-kiai lainnya yang di saat membawa tausiahnya atau di saat berdakwah selalu membawa kesejukan di hati umat. Karena apa? Beliau-beliau ini adalah sebagai panutan atau petunjuk bagi seluruh umat di seluruh dunia ini. Sebagai tempat bertanya, dan menerangi hati umat manusia dari rasa ketakutan, dari satu perkara, wabah, atau apapun, sehingga beliau-beliau ini bisa menguatkan hati umat manusia di dunia ini. Tapi apa kenyataannya? Ulama-ulama untuk saat ini, beliau-beliau ini memakai baju gamis putih, sorban putih, peci putih, tapi hatinya nggak seputih casingnya. Karena apa? Di dalam hatinya masih dibumbui kotoran, yaitu perasaan iri, dengki, dan kebencian. Sebagai seorang ulama, seharusnya kalau beliau-beliau ini melihat pemimpin yang salah, bukan langsung memvonis, menghina, memfitnah, dan menjatuhkan, apalagi menyatakan beliau-beliau ini seorang PKI. Ini sungguh fitnah yang sangat keji, yang sudah keluar dari jalur dia itu sebagai ulama. Bahkan beliau ini tidak menunjukkan kalau beliau-beliau ini seorang ulama. Karena apa? Dengan tebar kebenciannya, fitnahnya, karena ambisi beliau-beliau ini tentang duniawi. Karena hatinya yang tidak ikhlas sebagai ulama dalam berdakwah, akhirnya masyarakat jadi rusak akhlaknya karena ulamanya rusak akhlaknya. Jadi jangan salahkan pemimpin yang rusak. Pemimpin negara bukan seorang ulama. Karena apa? Kalau ulamanya rusak, maka umat manusia di dunia ini akan rusak. Tapi kalau ulamanya tidak rusak sesuai dengan
ajaran agama, sesuai dengan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, maka umat di seluruh dunia ini akan damai, tidak terjadi perpecahan, tidak saling memfitnah. Betapa indahnya kedamaian. Itulah Islam yang sesungguhnya. Tidak ada Islam yang mengajarkan kebencian, yang mengajarkan fitnah. Itu sungguh sangat dibenci junjungan kita Nabi Muhammad. Kalau Anda sebagai seorang ulama masih menebar kebencian, menebar fitnah, jangan sekali-kali Anda mengaku sebagai seorang ulama. Yang pertama, Anda harus malu dengan penampilan Anda, dengan baju putih, sorban putih. Kalau hatimu masih dirasuki perasaan iri, dengki, dan kebencian. Yang kedua, Anda harus malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Anda telah melalaikan kewajibanmu sebagai seorang ulama. Sekali lagi, mohon maaf, Anda bisa mencontoh Habib Lutfi, Habib Syekh, Kiai Anwar Said, Gusmus, dan semua Kiai NU yang selalu menjunjung tinggi akhlak. Jangan pernah mengatakan saya cebong. Islam tidak pernah mengajarkan manusia disebut binatang kecuali orang kafir. Anda atau beliau-beliau ini sebagai atau orang yang mengaku ulama, kembalilah kepada akidah, kembalilah kepada Islam yang sesungguhnya, Islam kebenaran, Islam keselamatan. Jangan kau hancurkan umatmu sendiri, jangan kau minum darah saudaramu sendiri. Ingat, azab Allah sangat pedih. Anda yang mengaku ulama tapi tidak bisa menjadi suri tauladan umat, justru menghancurkan umat, nanti akan diminta pertanggungjawabanmu kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf, saya bukan dari satu golongan organisasi tertentu, tapi saya sangat menjunjung tinggi akhlak Habib Lutfi dan Kiai NU yang lainnya. Sekali lagi, jangan katakan saya binatang. Selama Anda sebagai seorang ulama masih bisa melihat keburukan orang lain, kekurangan orang lain, maka Anda lebih buruk dari orang yang Anda lihat keburukannya. Ingat, kalau ada seorang pemimpin yang salah, harusnya ditegur, diarahkan, diuluruskan, dibenarkan, bukan difitnah, dihina, dijatuhkan. Oke, terima kasih. Silakan berikan komentar-komentar Anda semuanya. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Dan kalaupun ada khilaf, itu udah sebagai manusia biasa, udah maklum adanya manusia tempatnya salah karena benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf atas kelancangan saya, dan sekali lagi saya mohon maaf, bukannya saya merendahkan ulama. Ini video saya khususkan buat ulama-ulama yang tega minum darah saudaranya sendiri, yang tega menghina sesama ulama, bahkan menjatuhkan kiai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.